Hello everyone, welcome back to our YouTube channel English Time. Today we are going to explain about English grammar with past perfect tense. Keep on watching. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sesuai dengan judul yang tertera, kali ini kita akan belajar mengenai past perfect tense. Sesuai dengan kalimatnya, past yang berarti masa lampau, perfect yang berarti sempurna, dan tense yang berarti kalimat. Jadi dapat diartikan past perfect tense itu merupakan kalimat yang menjelaskan kejadian yang telah selesai di masa lampau. Lalu sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, di sini terlihat apa saja yang akan dipelajari kali ini. Yang pertama ada rumus, yang kedua contoh kalimat, yang ketiga kata keterangan waktu yang digunakan pada past perfect tense, dan yang terakhir ada common uses atau penggunaan. Pembahasan yang pertama yaitu rumus yang digunakan pada past perfect tense. Nah, terdapat beberapa rumus pada past perfect tense ini. Yang pertama yaitu bentuk positif, di mana subject plus to be had dan diikuti dengan verb 3. Yang kedua, bentuk negatif, subject plus to be had ditambah not dan diikuti juga dengan verb 3. Dan yang ketiga ada bentuk interrogatif, di mana to be had ditaruh di depan dan plus subject dan juga diikuti dengan verb 3. Jangan lupa diberi tanda tanya. Nah, untuk contoh bentuk positif yaitu my brother had studied English. Saudara laki-laki saya telah belajar bahasa Inggris. Di sini terdapat subjek yaitu my brother, kemudian to be had, lalu ada kata kerja study yang diubah menjadi verb 3 yaitu menjadi studied. Lalu untuk negatif kita tinggal menambahkan kata not. My brother had not studied English. Oke ya, ini telah terdapat penambahan not ya adik-adik. Dan yang selanjutnya yaitu bentuk interrogatif, di mana had ini ditaruh di depan. Had my brother studied English? Apakah saudara laki-laki saya belajar bahasa Inggris? Nah, yang selanjutnya yaitu ada kata keterangan yang biasa dipakai pada past perfect tense. Yang pertama ada after, yang kedua ada when, dan yang ketiga ada before. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Oke, nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Nah, selanjutnya yaitu common uses atau penggunaan. Nah, yang pertama menyatakan kejadian yang telah selesai di masa lampau sebelum ada kejadian lain. Nah, bila adik-adik perhatikan, terdapat dua kejadian di sini. Yang pertama yaitu kejadian yang telah selesai, kemudian ada kejadian lain yang menyusul. Namun perlu diingat bahwa kejadian yang pertama haruslah sudah selesai. Nah, kejadian yang telah selesai ini biasanya menggunakan past perfect tense, dan kejadian lain yang menyusul itu menggunakan past simple. Contohnya yaitu when she arrived at home, her brother had slept. Ketika dia perempuan telah tiba atau datang di rumah, saudara laki-lakinya telah tertidur. Nah, jika diperhatikan di sini menggunakan kata keterangan waktu yaitu when. Nah, biasanya dalam past perfect tense setelah kata keterangan ini akan diikuti dengan past simple, kemudian her brother had slept merupakan past perfect tense. Kemudian penggunaan yang kedua yaitu frekuensi kejadian di masa lampau. Frekuensi itu maksudnya adalah kejadian di masa lampau yang berulang. Nah, contohnya, I had met him twice before married. Nah, frekuensinya itu ada di twice, dan ada juga keterangan waktunya yaitu before. Nah, untuk penggunaan selanjutnya yaitu reported speech atau bentuk indirect speech.
yang menyatakan ungkapan seseorang yang diungkapkan secara langsung, lalu kita ingin menyampaikan ulang ke orang lain. Nah, bentuk kata yang menjadi tanda pada bentuk indirect speech ini diantaranya yaitu said, wondered, told, dan yang lainnya. Contohnya yaitu he said that he had worked hard. Nah, di sini menggunakan kata said. Dia laki-laki mengungkapkan atau menyatakan bahwa dia telah bekerja keras. Untuk penggunaan yang selanjutnya yaitu pengandaian atau harapan. Maksud dari pengandaian atau harapan ini yaitu misalnya telah terjadi suatu kejadian di masa lampau, lalu kita ingin kejadian tersebut terulang, namun tidak bisa terulang lagi. Contohnya di sini diawali dengan kata if. If he had taken a bath fast, he would not have missed the flight. Nah, jika dia laki-laki bisa mandi dengan cepat, dia tidak akan tertinggal pesawat. Nah, setelah kita mempelajari tentang rumus, contoh kalimat, common uses, dan kata keterangan waktu yang terdapat pada past perfect tense, maka ini terdapat soal latihan untuk adik-adik yang bisa dikerjakan di rumah. Yang pertama yaitu when she arrived at the station, the train. Nah, teman-teman bisa memilih ya jawaban yang benar, yaitu A, had left, atau B, had lived. Dan yang kedua, diberikan verb atau kata kerja work, lalu teman-teman atau adik-adik ubah menjadi verb 3 dan buat kalimat dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif dalam past perfect tense. Oke adik-adik, itulah materi yang kita pelajari pada kali ini mengenai past perfect tense, dimulai dari rumus, contoh kalimat, kata keterangan waktu, common uses, dan ada contoh soal yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Jangan lupa like, share, dan komen untuk mendapatkan materi lebih banyak. Jangan lupa cek deskripsi juga ya. Terima kasih.